Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Putri Dwitasari. Saya adalah dosen di Departemen Desain Komunikasi Visual, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Video yang saya sampaikan merupakan video pernyataan diri dosen dalam uji kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran yang merupakan salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2022. Riwayat pendidikan saya adalah lulusan S1 Desain Produk Industri dengan bidang studi Desain Komunikasi Visual, dan S2 saya adalah Magister Desain dengan konsentrasi riset promosi, branding, dan periklanan. Mata kuliah yang saya ampu di Departemen Desain Komunikasi Visual ITS adalah Desain Komunikasi Visual Promosi, Desain Komunikasi Visual Branding, Desain Komunikasi Visual Identitas, Periklanan dan Branding, Periklanan lanjutan, desain merchandise, dan tipografi. Berikut merupakan paparan mengenai mata kuliah yang saya ampu di Departemen Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi 10 November Surabaya, yakni mata kuliah Desain Komunikasi Visual Promosi. Berikut ini adalah deskripsi dari mata kuliah Desain Komunikasi Visual Promosi. Yang pertama, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diselenggarakan pada semester genap atau jenjang semester keempat dengan bobot sebesar 6 SKS. Kemudian, mata kuliah Desain Komunikasi Visual Promosi ini merupakan mata kuliah perancangan yang berfokus pada penciptaan strategi dan media promosi sebuah perusahaan atau organisasi atau produk atau jasa atau event atau program melalui berbagai media yang terintegrasi. Karena merupakan mata kuliah perancangan atau mata kuliah studio, mata kuliah ini dilakukan sebanyak 1 minggu 2 kali selama 16 minggu, dengan total selama 32 kali pertemuan. Berikut merupakan penyampaian mengenai detail mata kuliah Desain Komunikasi Visual Promosi, yakni dimulai dari bahan kajian perkuliahan, yakni yang pertama adalah definisi promosi, merek, dan rekaman, definisi pengguna atau komunikan, perencanaan entitas, pengalaman merek, pengalaman pengguna atau komunikan, metode kreatif perancangan desain komunikasi visual, periklanan dan kampanye, strategi promosi dan konsep promosi, strategi media promosi digital atau konvensional. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini, yakni mahasiswa mampu membuat karya desain komunikasi visual tercetak, digital, grafis lingkungan yang memiliki nilai tambah dan estetika untuk mengatasi permasalahan identitas, komunikasi massa, dan kompetisi yang dihadapi oleh pemangku kepentingan dengan tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu kelestarian lingkungan. Mahasiswa mampu melakukan riset, analisis, dan eksplorasi ide untuk menetapkan tujuan, sasaran komunikasi, dan prototipe solusi desain komunikasi visual berdasarkan tingkat efisiensi pemanfaatan material dan waktu proses produksi yang dapat mengatasi permasalahan, identitas, komunikasi massa, dan kompetisi dengan mempertimbangkan aspek estetika, sejarah, budaya, konsekuensi sosial, pembentukan lingkungan, dan regulasi yang berlaku. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengkomunikasikan alternatif prototipe solusi desain komunikasi visual secara mandiri ataupun kelompok dalam bentuk verbal, grafis, tulisan, dan model yang komunikatif dengan teknik manual maupun digital berdasarkan pilihan kaidah komunikasi yang tetap. Kemudian CPMK dari mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami definisi promosi dan branding, mahasiswa memahami dinamika gaya hidup masyarakat, kebutuhan informasi dan media, mahasiswa mempelajari, memahami, dan menganalisa problematika merek dan grup sasaran promosi atau kampanye dari berbagai metode pencarian data. Kemudian mahasiswa mampu membuat strategi komunikasi visual dan media berdasarkan data yang sudah diperoleh. Mahasiswa mampu membuat konsep visual menggunakan creative brief. Mahasiswa mampu membuat alternatif desain dan melakukan reduksi alternatif berdasarkan kriteria yang telah dibuat. Kemudian, mahasiswa mampu mengimplementasikan desain terpilih pada media yang telah ditentukan. Dan, mahasiswa mampu membuat portofolio dan juga pameran.
Berikut merupakan rencana pembelajaran mata kuliah Desain Komunikasi Visual Promosi selama 1 semester. Minggu ke-1 dan 2, mahasiswa mampu memahami lingkup mata kuliah DKV Promosi dan mampu memahami perilaku komunikasi dalam berbagai entitas produk, jasa, dan proyek sosial atau pemerintahan atau kehumasan lainnya. Pada minggu ke-3 dan ke-4, mahasiswa mampu memahami berbagai alternatif penghimpunan data serta mampu melakukan riset sederhana pada entitas terpilih. Untuk minggu ke-5 sampai minggu ke-7, mahasiswa mampu mendefinisikan kebutuhan, mampu mendefinisikan secara implisit tujuan perancangan, mampu membuat arahan strategis perancangan visual dan media. Untuk minggu ke-8 sampai minggu ke-11, mahasiswa mampu membuat konsep komunikasi visual, mampu membuat alternatif desain. Pada minggu ke-8, mahasiswa akan mengikuti UTS atau ujian tengah semester. Untuk minggu ke-12 sampai ke-14, mahasiswa mampu mengerucutkan alternatif desain dengan kebutuhan grup target dan latar belakang lain. Kemudian mampu melakukan implementasi pada media yang dibutuhkan grup target. Untuk minggu ke-15 dan ke-16, mahasiswa mampu menuliskan secara ilmiah dan komunikatif proses perancangan, mampu merepresentasikan hasil karya desain. Pada minggu ke-15 dan 16, mahasiswa mengikuti UAS atau ujian akhir semester berupa pengumpulan tugas dan pameran sebagai evaluasi akhir perkuliahan. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah yang pertama. Contoh penerapan dari metode SCL adalah seperti yang tercantum di dalam RPS, yakni di 2 minggu pertama, mahasiswa memahami sifat dari berbagai entitas dan mencari contoh dari entitas tersebut. Maka penggunaan SCL yang diterapkan. Kemudian metode case method digunakan seperti pada pertemuan 3 dan 4, di mana mahasiswa mampu membuat profil entitas berdasarkan data yang telah diperoleh. Dan untuk metode team-based project digunakan seperti contoh pada pertemuan 8 sampai 11, di mana mahasiswa mampu membuat berbagai implementasi media digital dari entitas yang telah dipilih. Di dalam penerapannya, mata kuliah ini dilakukan dengan 2 metode, yakni sinkronus atau interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa yang dilakukan pada waktu yang bersamaan secara daring melalui video conference, yakni melalui Zoom, atau tatap muka langsung atau luring. Yang kedua adalah asinkronus atau interaksi pembelajaran antara dosen dan mahasiswa yang tidak terjadi secara langsung namun melalui platform mengajar yang dimiliki oleh ITS, yakni My ITS Classroom. Dalam platform ini, mahasiswa dapat berinteraksi dengan dosen, dan platform ini menitikberatkan pada student-centered learning di mana mahasiswa dapat mempelajari materi secara mandiri. Di dalam My ITS Classroom, dosen dapat mengupload materi, video-video pembelajaran maupun referensi yang diperlukan untuk menunjang pembelajaran selama 1 semester. Kemudian, dosen juga dapat mengupload list atau assignment ataupun materi UTS dan juga UAS. Berikut merupakan tampilan halaman dari My ITS Classroom untuk dosen, di mana terdapat kumpulan-kumpulan mata kuliah yang saya ampu saat ini ataupun yang pernah saya ampu sebelumnya. My ITS Classroom sangat membantu kinerja dosen maupun mahasiswa. Dari sisi mahasiswa, selain dapat mengakses materi perkuliahan selama 1 semester ke depan, RPS, juga agenda kapanpun dan dimanapun, mahasiswa dapat mengumpulkan tugas, UTS maupun UAS ke dalam My ITS Classroom yang hasilnya langsung dapat dilihat oleh mahasiswa. Dari sisi dosen, dosen dapat melengkapi materi beserta kelengkapan lain yang dibutuhkan mahasiswa dalam 1 semester, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah mengetahui secara rinci apa saja materi, tugas, jenis UTS maupun UAS yang akan mereka jalani selama 1 semester. Dan dosen juga dapat langsung memberi feedback dan penilaian pada masing-masing jenis tugas tersebut. Selain itu, dosen juga dapat memantau keaktifan mahasiswa dalam pengumpulan tugasnya. Di dalam aplikasi ini, juga memuat presensi mahasiswa pada tiap pertemuannya, sehingga dosen dapat memantau kehadiran mahasiswa. Seluruh fitur yang ada pada My ITS Classroom ini dapat saya maksimalkan untuk membantu saya dalam proses pengajaran. Berikut adalah rencana asesmen dan evaluasi selama 1 semester pada mata kuliah Desain Komunikasi Visual Promosi.
Rencana evaluasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah laporan perancangan dengan total bobot 20%. Yang kedua adalah evaluasi tengah semester di mana mahasiswa mengumpulkan konsep desain, katalog, dan iklan cetak dengan bobot 20%. Yang ketiga adalah evaluasi akhir semester di mana mahasiswa wajib mengumpulkan media digital sebagai luaran wajib dengan bobot 45%. Dan yang keempat adalah support media promosi di mana merupakan luaran media tambahan dengan bobot 15%. Sehingga total dari tugas di atas mencapai 8 CPMK yang telah ditentukan dengan total 100%. Berikut merupakan video proses pengajaran yang dilakukan secara daring dengan menggunakan Zoom pada mata kuliah Desain Komunikasi Visual Promosi. Halo, selamat sore semua. Sore Bu. Sore Bu. Ya, semoga semua kalian saudara ya. Oke, kita ketemu lagi sekarang di mata kuliah Desain Komunikasi Visual Promosi, gitu ya. Ya, kita ngomongin tentang promosi, ya. Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah core, gitu ya, wajib yang harus kalian tempuh, jadinya kali ini kita akan bicara tentang apa sih itu promosi, ya. Jadi pengertian promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa, gitu ya, dengan menarik konsumen untuk membeli atau mengkonsumsi, ya. Jadi kalau kalian misalkan tadi, gitu ya, kalian punya membeli suatu barang, itu kan pasti ada sebuah proses, gitu ya, yang akhirnya proses promosi itu jalan, yang akhirnya kalian memutuskan untuk membeli. Nah, sebelum proses membeli itu ada awalannya, ada proses itu adalah promosi ini, ya. Nah, di sini pertama adalah promosi berikan dampak. Dampaknya apa? Dampaknya adalah produknya beli, gitu, kalian beli, gitu ya. Kemudian promosi diperlukan untuk interaksi, pengalaman positif konsumen, ya. Karena memang untuk ke goal untuk membeli, yang interaksi tadi, gitu ya, bisa melalui apapun, prosesnya banyak. Ada produsen membuat produk, kemudian prosesnya buat sedemikian rupa, gitu ya, kemudian buatlah iklannya, gitu ya, ada proses di dalam lagi, dipromosikan, gitu ya, dibicarakan, dibuat event, kemudian adalah. Dan yang ketiga adalah promosi diperlukan untuk merubah perilaku. Tadi perilakunya adalah beli, ya. Dan ini yang sangat penting dalam proses promosi. Kemudian yang keempat adalah proses promosi diperlukan untuk memperoleh keuntungan jelas, ya. Karena promosi adalah bagian dari saran. Kita harus beli keuntungannya apa, ya. Terakhir adalah bentuk stabilitas, ya. Dengan pemasaran itu akan saling, ya. Pada hakikatnya promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran, ya, yaitu aktivitas yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk atau mengingatkan pasar atas sasaran, ya, dan produk agar bersedia menerima, membeli, loyal, ya, loyal pada produk yang ditawarkan dan yang disampaikan. Nah, ini nih, saya di sini sudah mencantumkan perbedaan promosi dan marketing, ya. Tampaknya mirip tapi berbeda, gitu. Jelas berbeda, ya. Nah, di sini promosi adalah yang pertama, gitu ya, merupakan jenis kegiatan yang hanya berfokus pada penjualan produk, ya, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan angka penjualan produk tersebut. Nah, bedanya kalau marketing adalah seluruh kegiatan, gitu ya, karena promosi bukan bagian dari marketing, ya. Itu bedanya. Yang kedua adalah proses atau kegiatan promosi umumnya lebih pendek dan sederhana, ya. Tapi kalau marketing durasinya lebih panjang, misalnya lebih kompleks, ya, karena masih ada proses-proses yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dalam promosi hanya menitikberatkan kepada proses pengenalan produk, ya. Jadi goalnya hanya
konsumen itu tahu ada sebuah produk ya, untuk meningkatkan angka penjualan. Saya Bu mau tanya, ini kan lagi ngebahas perbedaan promosi sama marketing ya Bu. Kalau saya tuh sebenarnya masih bingung sih Bu, kayak kebalik gitu. Kalau ini kan dibilangnya marketing itu intinya lebih panjang durasinya sama lebih kompleks isinya. Nah, berarti promosi ini tuh bagian dari marketing juga kah Bu, atau kayak terpisah sendiri gitu? Oke, terima kasih Zenia atas pertanyaannya. Nah, tadi di sini kita kita sudah di sini sudah ditampilkan bahwa ya kalau strategi pemasaran atau marketing harus memiliki minimal 4 unsur. Ada produk, price, place, ada promosi gitu. Jadi promosi adalah bagian dari marketing gitu. Makanya dia durasinya lebih panjang. Ya kan? Saya tadi sudah menyampaikan di awal bahwa ada step-step yang harus dilalui sebelum ke promosi. Kan tidak mungkin misalkan ada produsen mau berpromosi tanpa dia memiliki produk gitu kan intinya ya. Jadi harus punya produk dulu, produknya ada price-nya, kemudian ada place tempat untuk menjual produknya, baru dia siap untuk promosi. Makanya durasi kalau untuk promosi itu bisa dibilang mungkin lebih pendek gitu ya daripada marketing karena prosesnya akan lebih panjang. Ya, jelas ya? Terima kasih. Jelas Bu, makasih. Sama. Gimana Sofi? Silakan. Saya ingin bertanya Bu, kan kalau promosi ini kalau dibandingkan dengan marketing itu mereka tidak terlalu memfokuskan pelayanan after sales-nya atau menjaga brand atau citra dari perusahaan tersebut. Nah, semisalnya berarti apa boleh untuk promosi itu memang misalnya konsepnya dibuatnya kontroversial gitu. Apakah itu boleh? Lalu kalau semisalnya ternyata dari hasil promosi yang dilakukan itu menciptakan ada dampak buruk terhadap brand, itu masih menjadi tanggung jawab promosi atau marketing atau branding Bu? Begitu. Terima kasih Sofi, pertanyaan menarik gitu ya. Menarik dan menjebak gitu ya. Jadi pertama gini, kalau kalian kaitannya ke periklanan sedikit. Pernah lihat ini ya, Dimas Jayadiningrat ya, dia sempat pada saat pandemi itu membuat jenis-jenis iklan yang kontroversi. Padahal beliau adalah ini ya, fokusnya dulu itu adalah sutradara film dan video. Kemudian dia mencoba untuk membuat sebuah iklan yang kontroversi. Nah, memang gambling ya Sofi ya, sangat gambling gitu untuk kemudian kita membuat iklan yang seperti ini. Jelas pasti itu akan membawa nama baik brand. Ya kan? Nama baik brand. Nah, yang pertama gini biasanya, pasti mereka melakukan sebuah riset. Ya. Nanti kalian kalau juga terjun di pasar, riset itu penting kan. Meskipun terkesan kontroversial, tapi mereka sudah konsisten gitu ya. Mereka akan sepakat dengan antara Mas Jay sebagai konseptor gitu ya dengan produsernya. Mereka akan sudah siap. Oke, Pak, Bu, saya punya konsep gini nih ya, saya punya konsep A. Bagaimana gitu ya? Pasti meskipun gitu ya, kalau di sini ngomong tidak mementingkan brand, itu juga makanya agak menjebak ya Sofia dan teman-teman lainnya ya, pasti juga mereka akan mana nih ya kalau kayak ini terus nyeleneh gini akan seperti apa nanti kalau bagus ya, kalau viral syukur-syukur, kalau nggak viral brandku jatuh. Nah, itu seperti apa? Nah, itu memang ini ya, memang sangat sulit gitu. Tapi memangnya sebagai apa ya? Memang dalam ilmunya promosi itu sampai di situ, gitu. Jadi hanya sebatas sampai iklan gitu. Makanya kalau di dalam biro iklan gitu kan, itu saya kalau sempat menyampaikan gitu ya, itu ada sendiri gitu ya. Konseptor ini tidak berjalan sendiri, ya kan? Dia akan dibantu dengan dari marketing, juga ada tim yang lain yang akan membantu gitu ya, yang mana brandnya ini biar tetap tidak bisa jatuh gitu ya, tidak bisa hari ini harus kuat gitu ya, meskipun kita ngomong promosi itu nggak mementingkan brand kok nggak bisa gitu juga gitu ya. Nah, pasti akan saling berkaitan, pasti akan didukung dengan step-step yang lain. Zaman semakin berubah gitu ya, ada nih sekarang kita diberatkan dengan adanya 4E. 4E adalah engagement, excitement, everywhere. Ini yang saya highlight gitu ya. Ini apa sih gitu ya? Merupakan dedikasi atau antusiasme konsumen terhadap satu brand sehingga konsumen dengan sukarela mempromosikan brand tersebut. Tidak perlu disuruh. Jadi ini sudah di atas loyal gitu ya. Sudah advocate ya. Yang kedua adalah persuading, membujuk ya.
media promosi atau iklan yang baik akan membuat pelanggan. Kayak jadinya tidak bentar. Kayak gini kayaknya aku lagi ini yang tidak jelas yang berkeringat itu juga sangat mendukung. Ini baru burger yang beda, renyahnya dahsyat dengan patty daging ayam utuh. Dipadu mayonnaise, super sauce, keju cheddar, dan fresh lettuce. KFC Super Crunch, nikmat di tiap gigitan, sensasional. Baru KFC Super Crunch mulai 20 ribuan. Ya, terima kasih. Saya mau tanya, kalau misalnya nih Bu, kalau misalnya kan tadi kan promosi ini kan apa namanya kan emang niat utamanya adalah untuk meningkatkan penjualan. Terus kalau misalnya nih Bu ada kasus di mana ternyata nih target penjualan dari sebuah perusahaan A ini ternyata tidak terlalu menjual, terus akhirnya dia mau kayak bergeser ke segmen yang lain yang kira-kira lebih rame, tapi ternyata secara behavioral mereka berbeda gitu. Nah, otomatis kan promosinya kan mungkin harus mengganti gaya desainnya atau gaya berkomunikasinya. Nah, otomatis itu kayaknya bakal melenceng dari gaya perusahaannya gitu. Nah, itu kira-kira diperbolehkan Bu kalau misalnya dalam promosi. Oke. Kalau kita bisa dibilang gini, ini yang ditanyakan UMKM atau di luar UMKM? UMKM sih Bu. UMKM. Jadi gini Man, kalau UMKM sih ya, kalau kita sudah di 4.0, UMKM itu masih di 1.0. Kenapa gitu ya? Karena apa ya? Jadi produk ini tuh kadang kan gini ya, UMKM itu masalahnya ada pada identitas gitu ya. Dia sudah diberi logo gitu ya, diberi logo, fokusnya dia hanya menjual, selling. Paham? Jadi dia itu biasanya kecil, tapi dia itu kan bisa pindah-pindah dengan mudah, ya kan? Ya, karena tadi memang dia di 1.0, ya kan? Fokusnya itu dia masih belum tahu, makanya biasanya UMKM itu agak susah karena dia behaviornya itu belum mengarah ke 2.0. Karena produk yang 2.0 adalah produk yang sudah fokus ke customer, paham? Jadi kalau kalian bisa gini ya gambarannya gitu ya. Ada produk UMKM, sudah diberi identitas, sudah diberi logo, sudah diberi warna gitu ya. Wes, dia itu pasti gencar cari diskon, bikin bonus ya kan. Itu harus gencar. Jadi selling tok yang dia pikir. Ya kan? Makanya tadi dia bilang, oh ini, Owen tadi nanya ini enggak laku, di sini dia harus berubah, enggak apa-apa, karena dia masih di tahap itu. Karena intinya dia apa? Produknya kejual dulu. Jadi memang para UMKM ini memang bayangkan kita sudah 4.0, tidak banyak UMKM yang bisa langsung ke 4.0 karena 4.0 ini sudah di tahap advocate tadi gitu ya kan, jarang kan ya kamu ada kalian itu sangat putus sama produk UMKM, ya kan, pasti kalian tuh advocate-nya tuh pada brand-brand di luar UMKM misalkan kayak gitu, ya kan. Kalau tadi Owen yang UMKM. Jadi UMKM itu baru bisa mengarah ke 2.0 itu kalau dia sudah mikir, oke, aku selling cukup nih. Kok tapi aku merasa cuma selling aja tapi nggak ada terusannya ya. Oke, aku sudah mulai ngarah. Oke, customer itu seperti apa sih selama ini yang selling barangku? Dia bisa naik tingkat ke 2.0. Paham sampai sini? Ya. Kemudian nih ada lagi nih. Ke 3.0 ini yang cukup rumit gitu ya, karena biasanya UMKM itu kalau 3.0 itu sudah fokus kepada jati diri. Ya ini siapa? Yang ditanyakan Owen tadi kan. Ya, untuk tugas nanti saya akan berikan pengalaman juga di sana gitu ya. Terima kasih banyak ya guys ya, semoga ilmunya bermanfaat, semoga dan sekarang bisa ya. Depan saya akan memberikan lebih detail tentang itu. Oke, terima kasih banyak ya. Selamat sore, sehat-sehat semua.
Sore. Terima banyak, Bu. kasih. Ya, Bu. Demikian video proses pengajaran pada mata kuliah perancangan desain komunikasi visual promosi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran bagaimana perkuliahan desain komunikasi visual promosi ini berlangsung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.